Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Pak Kiai, yang kami hormati juga Kang Farihin. Saya sudah kenal lama dengan beliau. Beliau itu kalau minta kopi di SMK Mekanika. Kalau mampir ke sekolah saya itu mintanya kopi Kang Farihin. Tapi saya bilang jatahnya segelas gitu. Yang keduanya itu harus bayar. Makanya ketika panitia itu kemarin ke rumah saya untuk minta waktunya ngobrol-ngobrol bareng, saya langsung tanya dengan siapa? Dengan Kang Farihin katanya. Langsung saya tebak, Kang Farihin Kanoman ya kan? Udah sekali kalau Kang Farihin di Cirebon itu udah langsung Kanoman. Ternyata betul. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Teman-teman yang kami hormati, host juga ini. Tadi bilangnya katanya dipanggilnya Kang Yusuf, ini hoak ini kayak ini hoak ini. Saya panggilnya Kang Lutfi kalau di Pudeng. Kang Yusuf atau itu hoak ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang luar biasa ini. Dan marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah taat kita, sholawat, salam semuanya kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus soleh dan semuanya. Ketika saya itu diundang untuk mengisi di IAIN, saya langsung siap karena bentuk dari taklim seorang alumni. Makanya saya langsung siap. Abang-abang perlu ketahui bahwa saya ini dulu kuliah di sini tahun 95. Waktu itu namanya IAIN Cirebon, Kiai. IAIN Gunung Jati Bandung. Fakultasnya cuma satu, tarbiyah. Jurusannya cuma dua, PAI dengan bahasa Arab. Dan kuliahnya pun sampai jam setengah 12 siang. D10 belum ada itu. Tapi saya masih hafal di jalan-jalan di sini, Kiai. Karena saya dulu punya mantan juga di sini, Kiai. Iya, di Majasem itu. Jadi ketika berubah menjadi IAIN ini luar biasa ini. Ini perubahan yang sangat signifikan saya pikir karena IAIN yang awalnya cuma satu fakultas dua jurusan sekarang menjadi IAIN Mandiri, IAIN Syekh Nurjati. Dan saya terima kasih sekali kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Dan ini sebuah keunikan Kiai Kang Farihin ketika mulai acaranya itu jam 10 malam gitu, Kiai. Tapi saya pikir karena ini acara makan ya, Kiai. Jadi ketika jam 10 malam itu saya biasanya ngopi, malah makan ahli toriko itu malah ibadah. Ini luar biasa ini. Makanya sayanya kalah ini, Kiai. Teman-teman yang kami hormati, tema pada malam hari ini sangat menarik karena berkaitan dengan hati dari seorang manusia. Istilah torikot, istilah matan itu sudah sangat familiar bagi saya karena matan itu kan identik dengan orang-orang yang ingin mensucikan diri kepada Allah, ingin memberikan yang terbaik takarrub kepada Allah. Itulah orang-orang matan. Makanya ini istimewa sekali. Saya yang bukan orang matan, katakan artinya bukan anggota matan IAIN, berada di tengah orang-orang yang meniatkan diri takarrub kepada Allah. Ini suatu ganjaran yang sangat besar. Teman-teman yang kami hormati,
Islam itu kan mempunyai agama ya. Agama itu kan mempunyai 3 pondasi. Agama itu atau kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari 3 pondasi. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ketika iman itu mempunyai anak ilmu tauhid, maka Islam pun mempunyai anak, yaitu ilmu fikih. Ketika ilmu tauhid dan ilmu fikih itu sudah ada, maka ihsan juga nggak ketinggalan. Makanya ihsan pun punya anak yang dinamakan tasawuf. Jadi dari 3 pilar ini itu lahir ilmu-ilmu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, yang 3-tiganya ini berasal dari sumber utama dalam kehidupan: iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman sudah, kalau ihsan selesai, kalau Islam selesai. Sekarang tasawuf, ini temanya menarik ya Kang ya. Coba bacain temanya, ini agak panjang sekali pun. Ya. Respon tasawuf dalam peradaban kebudayaan modern. Ini judulnya luar biasa. Saya singkat saja nih, singkat padat. Tasawuf itu apa gitu? Tasawuf itu adalah ilmu yang menerangkan tentang kesucian manusia di hadapan Tuhan. Itu adalah tasawuf. Saya sering baca, Kang Fadahin, Pak Kiai, tentang definisi dari tasawuf. Saya sering baca. Justru yang menarik itu adalah definisi dari seorang ulama besar yang bernama Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Imam Ghazali dalam salah satu karyanya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tasawuf itu mudah kok. Menjadi seorang sufi, kalau tasawuf kan ilmunya lah ya, kalau sufi itu adalah orangnya. Menjadi seorang sufi itu sangat mudah menurut Imam Ghazali. Saya baca itu ya, saya baca menurut Ibnu Hazm, saya baca menurut Ibnu Arabi, saya baca menurut Harun Nasution, seorang pemikir Islam di UIN Syarifiyatullah Jakarta. Dari semua definisi yang saya baca, justru yang paling mudah dipelajari oleh kita itu adalah definisi dari seorang ulama yang bernama Imam Ghazali, Hujatul Islam. Apa sih yang dinamakan seorang sufi katanya Kang? Orang sufi itu adalah orang yang memakan perkara halal. Itu yang pertama ciri-cirinya. Insya Allah lah ya teman-teman YIN nih, kalau makan halal kan Bang ya? Halal lah, insya Allah halal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sholat katanya. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak melalaikan sholat. Cuma 3. Kira-kira mudah kan? Mudah sekali ya menjadi seorang sufi menurut Imam Ghazali. Makanannya halal, sholat, dan yang ketiga adalah tidak melalaikan sholat. Artinya apa? Pertama, kedua itu gampang. Justru yang ketiga melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu yang dinamakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu maksudnya apa? Orang yang lalai sholat itu adalah orang yang kalau disuruh sholat, dia itu memilih pekerjaan lain. Itu orang yang melalaikan sholat. Mungkin Pak Kiai udah paham. Jadi contoh begini, misalnya kalian ngerjain PR sama sholat. Kamu kerjain PR lah. Sholat lah. Bentar, ngerjain PR dulu lah. Ini fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Berarti dia bukan termasuk orang-orang sufi. Makanya menurut Imam Ghazali, kalau 3 perkara ini sudah ada pada diri manusia, maka dia dikatakan sebagai seorang sufi. Memang begini Bang, abang-abang, mbak-mbak semuanya. Kalau kita itu berbicara tentang sufi, ditanya tentang sufi, apa sufi? Itu yang terpikir oleh kita itu adalah orang yang adanya di gua. Orang yang apolitis. Orang yang tidak mempunyai sensitivitas. Orang yang kampungan,
orang yang ngelutuk. Kenapa gitu? Ngelutuk bahasanya gue ngertos kayak ngelutuk itu bang, ngerti ngelutuk? Al ngelutuk wah gua ngemprul lah, ngemprul kenapa malah niku? Ngemprul niku. Jadi atasnya biru, sorenya merah lah gitu. Nah itu sufi itu. Jadi kalau kita berbicara begitu, berbicara tentang sufi, pasti yang terpikir adalah orang tradisional, orang yang tidak setuju dengan dekonstruksi syariah, apolitis dan lain-lain, kampungan, gua, peteng, pasti begitu. Padahal salah satu toriko yang ada di Indonesia, Toriko Mu'tabaroh, itu pernah menawarkan sufi tapi tetap dengan mengenal dunia. Kita tahu sendiri bahwa jumlah toriko di dunia itu 145 bang. Coba 145 toriko di dunia. Kalau kita saring ke Toriko Mu'tabaroh yang ada di Nahdlatul Ulama itu 45. Di Buntet sendiri ya, di Buntet pesantren sendiri itu ada 2 torikoh yang paling besar yang berkembang. Yang pertama adalah At-Tijani, yang kedua adalah Asy-Syatari, Syataria. Ini di Buntet pesantren. Tapi terserah saja, abang-abang mau masuk toriko juga, kira-kira hukumnya apa nih? Saya mau tanya dulu nih sama abang-abang nih, mbak-mbak nih, kira-kira hukum masuk toriko itu gimana mbak? Wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram? Saya pernah membaca literatur dari semua pendapat para tokoh, itu tidak ada yang mewajibkan. Tapi bisa berubah menjadi wajib jika toriko itu menjadi jalan satu-satunya orang itu bisa takarub kepada Allah, maka itu wajib. Paham ya bang ya? Ketika jalan yang lain tidak bisa mendekatkan diri dan hanya toriko yang bisa mendekatkan diri, maka masuk toriko itu adalah hukumnya wajib. Tapi kalau hukum awal itu saya nggak pernah mendengar hukum wajib di sana. Kalaupun ada yang kecil sedikit itu saya pikir dianggap tidak ada, karena dalam konsep usul fikih pendapat satu tidak bisa mengalahkan pendapat yang 99. An-nadiru kal ma'dum, qaidahnya kan begitu. Nah ini tentang hukum lah ya, ini apa namanya, tentang hukum memasuki toriko. Tapi kalau bagus mana masuk toriko dengan nggak masuk toriko, ya jelas masuk toriko lah. Kalau masalah bagus mana yang masuk dengan yang enggak, itu ya bagus masuk toriko. Jadi begini bang, ini ada hal yang menarik dalam metafisis pemikiran saya. Kalau urutan itu yang pertama apa kira-kira? Pertama syariat ya, syariat, sholat lah. Setelah syariat, maka kita itu akan menjadi torikot. Setelah torikot, hakikat. Setelah hakikat, ma'rifat. Urutannya begitu bang ya. Torikot, syariat, torikot, hakikat, ma'rifat. Jadi torikot itu adalah jembatan penghubung antara syariat dan hakikat. Itu urutannya begitu. Tapi kalau kita itu menyelam 14 abad yang lalu ketika Rasulullah itu ada, justru Rasulullah itu mengalami dari ma'rifat dulu. Ini kebalikan daripada umat. Ma'rifat dulu, habis ma'rifat hakikat, habis hakikat itu adalah torikot, habis torikot itu Nabi Muhammad justru yang terakhir syariat itu. Kita buktikan ya, begini. Ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, ketemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah itu menjadi seorang ma'rifat di sana. Pulang dari Gua Hiro, Rasulullah menjadi seorang toriko. Pertama adalah ma'rifat, hakikat ya. Pulang dari Gua Hiro, itu menjadi seorang hakikat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad menjadi seorang torikot. Dan ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat, Nabi Muhammad menjadi seorang syariat di sana. Ini kebalikan daripada kita umatnya. Kalau umatnya itu adalah syariat, torikot, hakikat dan ma'rifat, justru Rasulullah, Rasulun abidun amilun soibun, itu diputar balikan sama Allah. Justru beliau kedudukannya adalah ma'rifat, hakikat, torikot dan syariat. Ini luar biasa ini. Kalau kita ke dalam lagi ya. Ini udah jam 10:30 Kang Farihin. Bentar lagi ya Kang Farihin.
Faridnya udah mencerong aja sama saya tuh, jadi saya takut. Nyimak ya. ini kayaknya sudah temen kiris nih, takutnya begitu. Tenang Kang Farid ya, nanti kita bisa ngopi lah di SMK ya Kang Farid. Nah, jadi begini, thariqat yang, kalau kembali lagi ya, back to thariqat tadi, ketika kita itu dihadapkan pada suatu kata sufi, maka orang itu anti modern, betul ya? Tapi ada salah satu thariqat yang menawarkan perpaduan antara sufi dan modern. Jadi dia itu takarrub kepada Allah tanpa menghilangkan kedekatan sama Allah. Thariqat apa itu? At-Tijani. Bukan berarti saya At-Tijani ya. Saya masih netral kayak gitu. Mudah-mudahan ketika pulang dari Matan saya langsung masuk thariqat ini. Saya sudah masuk ya, cuma rahasia lah thariqatnya apa. At-Tijani itu adalah salah satu thariqat yang menawarkan kedekatan kepada Tuhan, tapi kedekatan kepada manusia. Makanya seorang pemikir dari Pakistan yang bernama Fazlur Rahman itu mengatakan bahwa At-Tijani adalah tarekat yang terbaik dalam sejarah Islam. Fazlur Rahman menyebutnya sebagai seorang sebagai golongan neo-thariqat. Nah, ada neo-thariqat. Jadi thariqat yang mengembangkan keduniaan, bukan mengembangkan dalam arti cinta dunia, jangan salah paham, tapi menggabungkan antara takarrub kepada Allah dan duniawi, itu adalah At-Tijani. Padahal Fazlur Rahman ini adalah seorang pemikir yang sempat dikafirkan di negara Pakistan. Kebetulan Kiai, saya itu ketika mengambil tesis di UIN Jakarta itu mengambil pemikiran Fazlur Rahman. Jadi pemahaman pembaharuan hukum-hukum Al-Quran terhadap pemikiran Fazlur Rahman. Jadi Fazlur Rahman itu orangnya sangat anti dengan sufi. Sufi haram bagi Fazlur Rahman karena apa? Karena Islam itu jumud, tidak berkembang ya karena adanya sufi katanya. Itu menurut beliau. Tapi ketika Tijani muncul pada abad 18 dengan menawarkan konsep tidak meninggalkan dunia, Fazlur Rahman mengatakan thariqat terbaik dalam Islam adalah At-Tijani. Makanya sangat tidak heran ketika At-Tijani walaupun belum lama berdiri, perkembangannya itu luar biasa. Nah ini ya, tapi bukan berarti saya At-Tijani Kang Farihin. Ini lagi itu ya Kang Farihin ya. Saya takut sama Kang Farihin lewat sini. Tapi saya dengan Kang Farihin tua saya loh. Muda ya Kang Farihin ya. Nah, mungkin nanti dilanjutkan dengan tanya jawab lah ya. Ini sekilas saja, baru sekedar pendahuluan. Jadi kesimpulan dari pendahuluan saya bahwa thariqat itu memang diperlukan untuk saat ini. Karena thariqat yang pada awalnya itu sesuatu yang menjumudkan ajaran, justru sekarang diperlukan ketika kondisi dunia itu dipenuhi dengan kebohongan kayak gitu. Dipenuhi dengan korupsi, dipenuhi dengan dosa-dosa, maka solusi yang terbaik adalah membangkitkan nilai-nilai thariqah kepada Allah. Makanya ketika thariqah pada abad 2 Hijriah itu berada di gua seorang Hasan al-Basri, maka pada zaman sekarang tidak perlu di gua, dengan cara memakan makanan yang halal, dengan selalu sholat dan takut kepada ancaman Allah, maka dia otomatis termasuk orang-orang sufi. Itu menurut Imam Ghazali. Makanya mari teman-teman yang ada di sini minimal kita menjadi seorang sufi dari YIN. Mudah caranya. Makanya ini tasawuf dan peradaban kebudayaan ini jadi solusi terbaik untuk memajukan agama Islam pada saat ini adalah membangkitkan nilai-nilai thariqah, nilai-nilai tasawuf yang awalnya dianggap jumud menjadi pegangan dalam hidup kita. Terima kasih. Itu mungkin hanya pendahuluan saya, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.